Ya, shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan berbicara atau mendengarkan firman Tuhan mengenai komunikasi yang sehat. Ya, seperti tema yang saudara bisa lihat, komunikasi yang sehat. Seringkali kita berkomunikasi dengan orang lain, tetapi komunikasi kita menghasilkan miskomunikasi atau komunikasi yang salah. Nah, saudara-saudara, apakah itu komunikasi? Saudara bisa lihat di layar. Di situ ada satu jembatan, di mana di kiri ada seseorang wanita. Jembatannya enggak hilang. Jangan ditampilkan itu dulu yang pertama. Ya, saudara lihat. Di sini ada sungai yang menghalangi pria dan wanita itu bisa berkomunikasi. Dia tidak bisa berkomunikasi karena terbelah dengan dua tebing yang berjauhan, di mana di tengahnya ada sungai. Si pria tidak bisa menyatakan isi hati, pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Demikian juga si wanita tidak bisa mengucapkan. Ini menggambarkan seorang dengan yang lain itu memerlukan satu komunikasi. Ya. Jadi kita memerlukan komunikasi antara seorang dengan yang lain. Jadi kalau ada dua pribadi, saudara-saudara, kemudian memerlukan komunikasi, dan komunikasi itu saudara bisa lihat, komunikasi itu sebagai jembatan. Ya, saudara bisa lihat. Bisa minta tolong cepat. Nah, saudara-saudara, komunikasi itu adalah jembatan. Saudara bisa lihat. Dengan adanya komunikasi, maka dua pribadi itu bisa saling berhubungan. Ya, berhubungannya dengan apa, saudara-saudara? Saudara, kita akan lihat yang berikutnya. Bukan itu. Ya. Saudara, komunikasi itu adalah satu proses. Menyampaikan isi hati, pikiran, perasaan, keinginan, dan harapan seseorang kepada orang lain sampai lawan bicara itu mengerti. Jadi saudara-saudara, di sini kita lihat bahwa dua pribadi ini ingin menyampaikan isi hatinya, ingin menyampaikan pikirannya, ingin menyampaikan perasaan dan keinginannya dan harapannya kepada orang lain. Nah, yang dinamakan komunikasi itu harus orang lain sampai mengerti. Ya. Jadi komunikasi itu sampai orang lain itu mengerti. Lawan kita mengerti apa yang menjadi isi hati kita, apa yang menjadi pikiran kita, apa yang menjadi perasaan kita, apa yang menjadi keinginan kita, dan apa yang menjadi harapan kita untuk pribadi yang lain. Jadi kalau saya berbicara kepada saudara, komunikasi itu adalah saya menyampaikan isi hati saya kepada saudara. Saya menyampaikan pikiran saya menyampaikan perasaan saya, saya menyampaikan keinginan dan harapan saya kepada saudara. Nah, yang dinamakan komunikasi itu adalah, sudahkah saudara mengerti apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan, apa yang menjadi isi hati saya, apa yang menjadi keinginan saya, apa yang menjadi harapan saya. Saudara bisa paham dalam hal ini? Oke. Next. Saudara-saudara, di sini dikatakan komunikasi itu sebuah proses. Ya, proses. Yaitu rangkaian tindakan
atau peristiwa yang perlu terjadi. Ya, jadi saya sedang berbicara kepada saudara, saudara-saudara, saya menyampaikan pikiran, perasaan, kehendak saya kepada saudara, saya berbicara, saudara mendengar. Nah, saudara-saudara, saya berpikir, saudara juga berpikir. Apa yang saya pikirkan, apa itu maksudnya? Itu adalah suatu proses, satu rangkaian tindakan peristiwa yang terjadi. Ya, saudara. Jadi ada beberapa input, pikiran, perasaan, dan kehendak saya yang saya ungkapkan. Kemudian yang di tengah itu adalah proses, diproses. Hasilnya adalah selalu memerlukan waktu dan upaya. Ya, jadi untuk menghasilkan panah itu memerlukan waktu, memerlukan upaya. Jadi bagaimana saya menyampaikan itu, saya berupaya, ya, dan saya memerlukan waktu sampai saudara bisa mengerti apa yang menjadi pikiran, perasaan, dan kehendak saya. Nah, proses itu disebut komunikasi, ya, komunikasi. Jadi komunikasi itu tidak mudah, tetapi nanti kita akan lihat bagaimana supaya orang yang kita ajak bicara itu dia mengerti apa yang saya bicarakan, apa yang menjadi pikiran saya, perasaan, kehendak saya, ya, saudara. Mari kita akan lihat. Next. Oke, salah. Ya, ini komunikasi yang rusak. Ya. Komunikasi yang benar adalah harus ada kasih. Ya. Jadi kalau saya menyampaikan kepada saudara, saya harus ada kasih. Ya. Dan kalau saya menyampaikan kepada saudara, saya percaya kepada saudara. Kalau saya menyampaikan kepada saudara, saya penuh dengan pengertian. Kalau saya menyampaikan kepada saudara, saya penuh dengan hormat. Kalau saya menyampaikan kepada saudara, saya penuh dengan komitmen. Demikian juga sebaliknya. Ya, jadi saudara-saudara, prinsip komunikasi adalah kasih. Ada kasih, ada kepercayaan, ada pengertian, ada hormat, dan ada komitmen. Ya, jadi kalau saudara menyampaikan sesuatu, apa yang saudara omong harus ada komitmennya. A. Jangan A kemudian berubah B. B berubah C, nggak bisa. Harus ada komitmen. Itu adalah prinsip-prinsip komunikasi. Ya, misalnya saya ngomong A, jangan telat. Tapi kemudian saya sendiri telat. Nah, itu nggak boleh. Ya, di dalam kita mengkomunikasikan terhadap istri atau suami, terhadap anak, terhadap teman-teman kita sekerja atau teman-teman kita pelayanan, komunikasi yang tidak rusak adalah ada komitmen. Tetapi ini contoh yang rusak, tidak ada komitmen. Ya, harus ada hormat. Saudara-saudara, komunikasi yang baik adalah kita memberikan hormat kepada mereka. Ya, kita memberikan pengertian kepada mereka. Kita memberikan kepercayaan kepada mereka. Kita memberikan kasih kepada mereka, ya. Jadi ini adalah komunikasi yang baik berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab. Oke, next saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, komunikasi yang salah, ya, salah paham soal komunikasi, ya. Kita sukanya mengartikan komunikasi itu dengan pengertian yang salah. Apa itu pengertian yang salah? Saya ngomong itu disebut komunikasi. Bukan, ya. Pembicaraan itu tidak komunikasi, tidak sama dengan komunikasi. Jadi pengertian yang salah dianggap orang bicara itu sama dengan orang berkomunikasi, padahal tidak. Ya, berkomunikasi itu tidak sekedar berbicara. Ya, suka suami istri asal ngomong, udah dikomunikasikan, udah. Udahnya gimana? Saya udah ngomong.
Bukan begitu. Komunikasi itu bukan begitu. Ya, komunikasi itu, saudara-saudara, sampai orang itu mengerti apa yang menjadi pikiran kita, apa yang menjadi perasaan kita. Tolong dibantu itu drumnya. Ya, jadi berbicara, omongan kita itu tidak sama dengan berkomunikasi. Jadi komunikasi itu gimana? Jadi apa yang kamu ngerti dari apa yang saya omong? Sukanya suami istri kan salah kan? Betul nggak? Jadi kalau suami udah ngomong, sampai ditanya sama istrinya, ngerti nggak? Ngerti. Yang kamu ngerti apa? Ya. Jadi sampai dia bisa mengungkapkan, ya. Dia ngerti apa yang kita ngomong persis enggak? Nah, nanti ada ilmu bertanya, ya kan? Nah, saudara-saudara, jadi seperti kita sekarang sedang membuat kelompok komunitas. Ya, saudara-saudara, kalau saudara berkomunikasi, saudara-saudara, bukan sekedar saudara berbicara. Tetap, ya. Kemudian saudara-saudara, kesalahan yang berikutnya, yang penting saya sudah sampaikan. Itu komunikasi? Bukan. Bukan yang penting saya udah ngomong. Ya. Atau saudara punya kesalahan di dalam pengertian komunikasi. Semua orang otomatis bisa berkomunikasi dengan baik. Apakah begitu? Tentu itu kesalahpahaman. Oke. Kalau komunikasi itu tidak terjadi, saudara kemudian katakan itu kesalahan. Kalau mereka tidak mengerti, saudara akan bilang itu kesalahan si pendengar, itu kesalahan si penerima. Ya, saudara, ini kesalahpahaman soal berkomunikasi. Saudara, kita akan lihat yang berikutnya, next. Ya. Saudara bisa lihat di sini, ya. Seringkali dalam berkomunikasi yang lebih penting bukan kata-katanya, tapi cara menyampaikan kata-kata. Oke, jadi orang berkomunikasi itu yang penting bukan kata-katanya, tetapi yang penting adalah saudara-saudara, saudara bisa lihat gambar di atas. Paling kiri atas, orang lagi apa saudara itu? Kan suka kan saudara WA ngasih gambar. Saya suka tanya sama Kalina atau Iren, Ren, ini artinya apa? Saya nggak ngerti saudara. Ya, tapi saudara bisa lihat gambar paling atas sebelah kiri apa itu artinya? Itu di sana. Jangan lihat di belakang. Di sana itu. Apa itu? Oh, sombong katanya. Kemudian bawahnya, sebelah kiri bawahnya, sedih. Ya. Kemudian di bawahnya lagi, senyum. Di bawahnya lagi, tertawa. Di bawahnya lagi, marah. Ya kan? Jadi saudara dengan gambar itu saja sudah tahu orang itu kayak apa. Nggak usah ngomong dia. Nggak ada suaranya. Saudara-saudara. Tapi dengan lihat, saudara, dengan saudara lihat raut wajahnya, saudara bisa bilang, raut wajah aja saudara bisa ngomong, ya kan? Coba yang sebelah kanan, paling atas. Kesel. Oh, ini saudara ahli-ahli ini. Wah, luar biasa. Saya sendiri nggak ngerti ini, ya kan? Ya, tapi saya sedikit ngerti lah kalau perbedaannya jauh gitu. Misalnya yang bawah kiri itu marah, ya kan? Pokoknya matanya begitu ini nggak ini. Tapi yang di atasnya persis ketawa, di atasnya lagi senyum. Ya, saya bisa, ya kan? Tapi banyak hal yang saya kurang tahu, seperti paling atas dan yang nomor 2 dari atas sebelah kiri, saya nggak tahu, ya kan? Nih sekarang yang kanan atas tadi apa?
kesel katanya ya. Aku nggak ngerti itu kesel kayak begitu ya. Tapi mungkin. Nah kalau yang bawahnya, yang tengah itu apa? Ngejek ya kan. Nah, yang paling bawah bingung ya kan. Nah maka itu disimpulkan di sini. Seringkali dalam komunikasi yang lebih penting bukan kata-katanya, tetapi cara menyampaikan kata-kata. Nah, saudara bisa lihat di sini dikatakan bahwa, coba saudara lihat grafik sebelah kanan yang biru. Orang kalau cuma ngomong doang, ngomong saja, yang ditangkap berapa persen? 7%. Ya, kalau ngomong doang 7%. Jadi kalau ngomong harus ada nada suaranya. Kalau datar aja, Pak sudah makan, nggak nangkep itu suami. Papa sudah makan. Nah, nadanya juga beda, ya saudara. Kalau nada saudara itu beda, ya ada nadanya, ya itu ditangkapnya 35%, ya kan. Nah kalau saudara pakai bahasa tubuh, papi, kan? Udah nadanya ada, gerakannya ada, raut wajahnya ada. Dia bisa lihat raut wajah, gerakan tubuh, tatapan mata. Saudara-saudara, nangkepnya berapa persen? 58%. Nah, jadi mulai sekarang kita belajar berkomunikasi. Berkomunikasi yang baik ya. Gimana caranya? Ada suara. Saudara-saudara, suara itu cuma 7%. Kalau raut wajah, gerakan tubuh dan tatapan mata plus nada ada 58% ya. Jadi kita mulai perbaiki cara kita ngomong ya kan. Ya, oke. Next. Ya, komunikasi yang membangun hubungan. Ya, saudara-saudara, komunikasi itu harus untuk membangun hubungan. Jadi gimana caranya? Saudara harus menghindarkan salah paham. Ya, saudara harus menghilangkan kecurigaan. Saudara lihat ya, nanti saya tanya. Kemudian saudara harus menunjukkan penghargaan. Saudara harus membawa kesembuhan. Saudara harus membangun persatuan. Sekarang saya akan tanya, anggap yang paling atas nomor 1. Tidak ada salah paham. Yang nomor 2 adalah menghilangkan kecurigaan. Curiga dulu atau salah paham dulu? Hah? Salah paham dulu. Oke. Boleh pendapat yang lain, curiga dulu apa salah paham dulu? Ya, betul, curiga dulu. Contoh. Satu ketika saya itu, saudara-saudara, ada teman pelayanan. Itu lagi naik sepeda. Kita kalau pelayanan dulu itu naik sepeda bareng-bareng gitu. Kemudian saudara dia gonceng ya, perempuan ini. Dia itu si roknya itu saudara itu masuk di rantai itu. Di rantai kan dia ketarik saudara-saudara. Akhirnya jatuh. Dan kakinya itu luka parah. Nah, waktu itu saya lihat begitu, itu kan harus dibawa ke dokter karena darah keluar. Nah, saya waktu itu saya suruh dia bareng-bareng ini gonceng saya. Ayo, kamu gonceng saya. Saudara, dan itu dia kesakitan sekali. Nah, apa yang saya buat? Saya langsung setelah pulang langsung ngomong sama tante, waktu itu masih
tunangan, saudara-saudara. Ya, belum tunangan ya, pacaran ya, Ma ya. Ya, belum tunangan. Saya waktu itu masih SMA, masa tunangan? Kan enggak, saudara ya. Jadi saya langsung ngomong sama tante, "Mah, bukan mama." "Mah, tadi saya goncengin cewek, ya kan, teman pelayanan ya. Jadi saya ngomong begitu kenapa, saudara-saudara? Nah, saya menghilangkan kecurigaan. Siapa tahu nanti kemudian setelah peristiwa itu satu ketika ada orang ngomong, tahu nggak? Tadi pacarmu tadi goncengin cewek." Ya kan? Nah, saudara-saudara, jadi yang pertama-tama menghilangkan kecurigaan supaya jangan terjadi salah paham, ya kan? Kalau saudara sudah tidak salah paham, saudara orang itu tidak salah paham, kalau tante nggak salah paham, dia tetap menghargai saya sebagai pacarnya, sebagai pria yang baik, ya. Terus akhirnya apa? Terjadi persatuan, ya. Buktinya utuh sampai sekarang. Ya, saya sudah berapa tahun ini nikah? 38 tahun, ya kan? Ya, kan puji Tuhan. Nah, hal itu kalau ada persatuan pasti ada kesembuhan, ya. Jadi saudara perhatikan baik-baik, jangan curiga, hilangkan kecurigaan. Jadi harus komunikasi yang baik. Sampai istri ngerti kenapa saya goncengin. Kepepet, ya. Saya kalau nggak salah paham waktu itu, ya pokoknya begitulah kira-kira ya. Curiga supaya jangan salah paham, supaya kita tetap dihargai oleh pasangan kita, supaya kita ada persatuan, kemudian terjadi kesembuhan. Mari saudara, kita lihat lagi mengenai berbagai level komunikasi, ya. Saudara-saudara, sukanya kita kalau ketemu orang itu cuma basa-basi kan, saudara. "Halo, bagaimana kabar?" Kan cuma basa-basi. Itu nggak menanggung risiko, saudara. Ya, maka itu kita bisa lihat yang nomor 1 itu adalah basa-basi. Saya kasih warna apa? Hijau. Ya, basa-basi hijau. Ya, basa-basi. Itu hijau, ya. Hijau artinya apa, saudara? Aman. Kalau saudara sekedar basa-basi itu aman, ya. Boleh nggak kita basa-basi? Ya, sebaiknya jangan. Itu namanya bukan komunikasi, ya. Komunikasi itu gini. Coba, misalnya Tante Hira nanya sama saya, "Om, apa kabar?" Terus saya bilang, "Tan, saya, istri saya, anak, mantu, cucu, semua suster, semua pembantu kena COVID." Tante Hira langsung lari kan? Ya itu maksudnya ya. Kita nggak boleh basa-basi, ya. Komunikasi itu bukan basa-basi. Nah, memang betul itu jenis komunikasi. Tapi yang ya itu bukan komunikasi, ya. Coba komunikasi hasilnya mengerti. Setelah mengerti, lari. Kan bukan itu komunikasi. Kalau mengerti untuk menolong kan, supaya ada feedback. Setelah kita ngomong, ada feedback. Ya feedbacknya bukan lari. Mestinya kalau Tante Hira tahu begitu, mesti ngomong apa? Oke, saya teleponin ya si puskesmas supaya bisa dimasukkan di rumah sakit. Lah, itu bukan basa-basi, ya. Terus, komunikasi yang kedua adalah siaran berita. Warnanya apa, saudara? Hijau. Apa itu maksudnya? Saudara, kalau saudara bilang, berita hari ini, COVID sudah turun menjadi 8.000. Misalnya, 8.000, 10.000? 1.000. Oh, sekarang 1.000. Ya, saudara, komunikasi seperti itu aman. Karena apa, saudara? Tidak membuat satu saudara? Orang itu saudara akan aman-aman saja, ya. Itu saudara akan aman-aman saja. Jadi
Gimana kalau saudara bilang begini? Tetangga saya, ya kan? Saya punya pendapat, ya, menyampaikan pendapat. Kalau saudara menyampaikan pendapat, saudara-saudara, itu warnanya apa, saudara? Yang itu, ya, orange. Orange itu bahaya nggak bahaya? Ya, hampir bahaya, ya. Jadi misalnya begini, tetangga saya itu, pendapat saya ini, dia hamil, padahal belum menikah. Wah, bahaya nggak itu? Saya mengungkapkan pendapat itu bahaya nggak? Ya, semua orang tahu belum menikah. Semua orang tahu perutnya buncit, ya kan? Ya, Robi langsung pegang perutnya. Perutnya buncit, saudara-saudara. Terus kan kita nggak bisa tahu bahwa dia itu perutnya besar itu karena ada kanker atau apa, ya kan? Jadi perutnya membesar atau ada tumor begitu, ya kan? Nah, tapi kita berpendapat hamil. Nah, ya kan, ini berbahaya. Ya, oke. Yang merah itu apa, saudara? Tulisan merah. Menyampaikan isi hati. Ya, jadi menyampaikan isi hati itu menyampaikan pendapat yang saudara katakan hatiku dak-dikduk. Ya, ini menyampaikan isi hati. Apa yang menjadi hati saudara sampaikan. Itu bisa bahaya merah, ya. Saudara-saudara, yang paling bahaya adalah aku tahu ini orang itu begitu, ya, istri saya aja nggak saya kasih tahu. Ini yang saya kasih tahu cuma kamu aja, ya. Itu yang menyampaikan rahasia, ya. Jadi sebetulnya yang paling bagus itu menyampaikan basa-basi, siaran berita, menyampaikan pendapat, menyampaikan isi hati, atau menyampaikan rahasia. Tak kasih tahu ya, hubunganku sama Tuhan sudah payah sekarang. Doa nggak pernah, baca Alkitab nggak pernah, ya. Aku sudah hambar, ya, saudara-saudara. Itu adalah menyampaikan rahasia. Padahal istriku aja nggak ngerti. Ini cuma kamu yang tak kasih tahu, ya, saudara-saudara. Sebetulnya konseling itu arahnya ke sana. Sebetulnya komunitas, kelompok komunitas atau KK itu harusnya saudara sampai orang itu menyampaikan rahasia. Oke, saudara bisa nanggap? Bisa nanggap? Ya. Jadi saudara-saudara, konseling atau yang ringan yaitu kelompok komunitas itu sampai tamu itu bisa menyampaikan rahasia, ya, rahasia yang paling dalam di dalam hati. Bagaimana kalau kita berkomunikasi dengan istri atau suami kita? Sama, ya, ya. Kita harus bisa menyampaikan rahasia. Itu adalah level komunikasi yang paling bagus, ya. Jadi saudara tidak akan terjadi yang namanya kesalahpahaman, ya. Tapi dasarnya tadi sudah jelas ya, ada kasih, ada pengertian, ada hormat, ya, seperti tadi. Oke, sekarang kita masuk. Ada 4 unsur di dalam komunikasi. Salah. Oh, oke. Ya. Di tengah itu ada 4 unsur komunikasi. Unsur yang pertama adalah pembicara. Unsur yang kedua adalah pesan. Unsur yang ketiga adalah pendengar. Dan unsur yang keempat adalah situasi atau suasana. Jadi begini, ambil contoh, saya ini pembicara, saya yang ngomong, ya.
Kemudian saudara yang nomor 3, pendengar. Nah, antara pembicara dan pendengar itu ada pengungkapan isi hati, pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Oke, itu namanya message, pesan. Ya kan? Jadi kalau saya ngomong sama saudara, ya, apa yang saya sampaikan, ya, supaya saudara sebagai pendengar mengerti. Nah, tadi dikatakan sebagai pendengar itu harus bisa sampai mengerti. Nah, jadi gimana pesannya? Pesannya hanya jangan dengan kata-kata, tapi pesannya itu harus dengan gerakan tubuh, raut wajah, nada, ya. Saudara, itu harus ada intonasinya, ada raut mukanya, ada gerakannya, ya. Nah, saudara-saudara, waktu saudara seperti itu, saudara bisa nerima pasti. Pasti bisa nerima? Belum tentu. Yang keempat itu harus dilihat situasi atau suasana. Jadi misalnya begini, saudara itu sebagai pembicara, seorang istri menjadi pembicara, ya, yang mau menyampaikan isi hatinya kepada suami. Suami itu adalah yang mendengarkan. Jadi dia baru pulang dari kantor, dari kerja misalnya. Kemudian saudara punya pesan ini, ya, saudara punya pesan. Nah, saudara, jangan saudara yang penting ada saudara, yang penting ada yang mendengarkan, tapi lihat pesan saudara gimana. Oke, pesannya bagus, ya, pesannya bagus. Tapi misalnya, ya, tadi ada pembantu yang gantiin pembantu kita, ya, misalnya. Atau begini, ada pembantu yang berhenti, atau beginilah, karyawan kita berhenti, ya, misalnya begitu kan. Nah, sebetulnya pesannya itu bagus, ya kan. Sekarang sudah ada penggantinya, pesannya bagus kan. Tapi baru saudara ngomong sekarang karyawan itu berhenti dan belum didengar sampai tuntas, ya, bahwa sudah ada penggantinya. Kemudian saudara-saudara, karena suami tadi punya situasi atau suasana yang nggak baik, ya, misalnya habis dimarah-marahin atau kerjaannya rugi, ya, saudara-saudara, koinya mati semua, gitu ya, koi ya, cupangnya mati semua, ya, gara-gara Christine mecahin apa ini akuariumnya, ya kan. Kemudian istrinya misalnya siapa, ya, ya, Fania misalnya, tapi ini kok, gitu kan, tadi pembantu keluar, gitu, sehingga kerjaan jadi berantakan. Belum sampai nyampein, tapi sekarang kita sudah punya pengganti, gitu ya. Niko kira-kira sudah pecah begitu, si Fania ngomong gitu, kamu kira-kira gimana? Langsung panas, ya kan. Kira-kira saya nggak bisa cari pembantu 1000, ya kan, misalnya, ya. Jadi panas suasananya. Jadi suasana itu saudara harus tahu suasananya, ya. Jadi gimana, saudara-saudara, kalau suami pulang, saudara-saudara habis pulang, biar dia mandi, habis itu ajak makan, sudah makan selesai, sudah seneng. Nah, jadi baru dikasih tahu, ya. Jadi itu maksudnya, situasi itu menentukan. Oke, ya. Jadi saudara-saudara, pemahaman yang salah dari sisi pembicara, ya, tadi saya katakan, yang salah dari sisi istri, ya, adalah pembicaranya yang menyampaikan, maksudnya dia lagi buru-buru
dia lagi bad mood, dia lagi stres, ya saudara-saudara, lagi sakit, ya lawannya tadi, saudara-saudara, atau bukan begitu, Vanianya lagi dari sisi pembicara, dari sisi yang ngomong, Vania tadi menyampaikannya terlalu buru-buru, ya. Ini bisa juga terlalu moodnya lagi nggak bagus, lagi stres atau lagi sakit. Dalam hal ini si Vania tadi dia ngomongnya buru-buru, ya, belum sampai selesai semua, ya, makan, ya. Seperti saya, saudara-saudara, kalau lagi makan diajak ngomong nggak bisa, saudara. Ntar, saya mau makan dulu, ya kan? Sebenarnya, ya, saudara, kenapa, saudara-saudara? Karena makan itu kan nikmati makan, ya kan? Makan dikunyah-kunyah, maksudnya dikunyah-kunyah sedikit-sedikit supaya makannya sedikit. Kalau saudara langsung banyak ditelan, ya kan rasanya masih. Kalau saudara buru-buru, kan nggak ada rasanya makan, ya. Itu kalau saya, dan sebaiknya begitu, ya saudara-saudara. Sudah selesai semua, lega, baru diajak ngomong, ya. Kemudian saudara-saudara, ini komunikasi dari si pembicara. Jangan kalau komunikasi itu bertele-tele. Ya, ini ada satu contoh, saudara-saudara. Ini orang ini, si pembicara ini, ya, lagi diinjek kakinya sama orang. Kan sakit. Ini dia ngomongnya bertele-tele, saudara, bertele-tele. Bapak tentara. Yang injek bilang, bukan. Bapak polisi? Bukan, ya kan? Bapak punya keluarga polisi? Tidak. Keluarga tentara? Tidak. Maksudnya bilang apa? Jangan diinjek dong kakiku ini. Tapi dia cuma bertele-tele. Nanyanya macam-macam. Kan cuma ngomongnya begini, Pak, Bapak kakinya nginjek kaki saya. Ya, tolong jangan diinjek. Kan cuma begitu aja. Tapi muter-muter, ya. Oke, ya. Saudara. Nah, ini saudara-saudara. Saudara sebagai pembicara itu kurang bisa mengungkapkan isi hati. Ya, jadi ini mungkin dari keluarga, dari kecilnya gimana, sehingga dia itu nggak bisa mengungkapkan isi hati. Jadi saudara-saudara, orang yang berbicara itu harus bisa mengungkapkan isi hati. Kalau saudara tidak bisa mengungkapkan isi hati, itu jadi miskomunikasi. Ya. Juga saudara sebagai pembicara, kita tidak boleh berasumsi. Ya. Kita tidak boleh menurut keyakinan kita. Ya. Saya berkeyakinan saudara semua sudah mengerti, jadi langsung saya potong begini saja, ya, nggak boleh begitu. Jadi jangan berasumsi, pastikan, ya, kalau yang saudara ajak bertanya tadi, yang ajak bicara tadi, di mana saudara bicara kepada orang yang mengerti, ya, jangan berasumsi. Kalau saudara hanya punya keyakinan, itu nggak boleh. Ya, jadi harus gimana, saudara? Pastikan, tanya. Kita bicara sampai di sini, apakah saudara sebelumnya saudara paham? Ya kan, saudara? Jadi tanya, jangan berasumsi dia sudah ngerti atau dia belum mengerti. Sudah ngerti, kita masih berasumsi dia belum mengerti. Ya, jadi saudara dalam sebagai pembicara, supaya tidak miskomunikasi, saudara-saudara tidak boleh berasumsi. Berasumsi itu menurut keyakinan kita yang belum dicek. Terus saudara-saudara, yang berikutnya adalah pandangan tentang si pendengar. Kemudian saudara-saudara, latar belakang pendidikan, suku dan budaya. Maksudnya bukan ya, saudara. Pandangan si pembicara tentang si pendengar. Ya, bahwa pendengar itu dia itu sudah mengerti, ya. Atau orang itu saudara-saudara belum mengerti, atau saudara dia punya latar belakang pendidikan,
suku, dan budaya. Nah, kemudian saya akan lanjutkan sedikit lagi, saudara-saudara. Yang next, saudara-saudara, kita sebagai pembicara itu suka begini, saudara-saudara. Ya. Kita sebagai pembicara, sebetulnya kita mau bicara soal anjing, ya, sebelah kanan anjing. Nah, kemudian, saudara, karena kita itu menyampaikannya, ya, apa yang ingin disampaikan belum tentu dengan apa yang dalam kenyataannya disampaikan. Misalnya begini, saudara-saudara. Kalau saudara karena terburu-buru, ya, kemudian tolong pindahin, karena saudara terburu-buru, ya, tolong pindahin mobil itu, ya, tolong pindahin mobil itu. Kemudian saudara-saudara, karena saudara terburu-buru, yang saudara mau tolong pindahin itu, misalnya mobil putih, ya. Kita tahu, ya, misalnya mobil kita itu ada 3 putih, ya kan? Nah, saudara-saudara, yang mana Pak? Yang itu yang putih, ya kan? Oke. Kemudian dipindahin, saudara. Pikir kita yang putih itu Fortuner, atau yang putih itu misalnya Alphard, gitu ya. Ya, saudara, bukan yang Avanza, ya kan? Kita bilang, tolong pindahin yang putih. Yang gede itu, yang gede. Yang gede kan ada 2, saudara. Paham ya, saudara? Nah, kita pikir, ya, saya punya pikiran mobil yang gede itu Alphard, ya. Tapi saudara-saudara, yang gede kan ada 2, sama Fortuner, ya kan? Nah, saya pikir dia sudah tahu, ya. Tapi sebetulnya apa yang kita sampaikan nggak sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran saya. Di pikiran saya, yang gede Alphard. Terus kemudian saudara bilang, yang gede itu, maksud saya Alphard. Ya, tapi saya ngomong, yang gede itu, padahal gede ada 2. Ya, paham ya, saudara ya? Apa yang ingin disampaikan belum tentu sama dengan apa yang dalam kenyataan di sini. Apa yang ingin disampaikan belum tentu sama dengan apa yang dalam kenyataannya disampaikan. Yang kenyataannya yang disampaikan apa, saudara? Gede. Ya, gede ada 2. Maksud saya, gede yang Alphard, bukan gede yang Fortuner. Tapi yang dipindahin Fortuner. Ya, saudara bisa nangkep nggak? Oke, misalnya begini. Saudara ngomong begini. Mbak, ya apa? Sus atau Mbak begitu ya, suster atau Mbak begitu. Si Oma ada, maksudnya istri saya ada. Ya, nanya saya, Oma ada. Padahal maksud saya ini mau ngomong sama Oma, gitu. Oma ada. Ntar, Opa, saya lihat dulu, ditutup teleponnya, dilihat. Oh, Oma ada, ya kan? Oh, Oma lagi masak. Kemudian dia balik lagi. Opa, Oma ada. Loh, maksud saya pengen ngomong sama Oma. Kalau ada, saya tahu ada. Dia nggak izin saya pergi kemana-mana. Tapi maksud saya adalah, saya mau ngomong sama Oma. Ada enggak? Tapi saya nanyanya, Oma ada. Ya, saudara bisa nangkep ya? Bisa nangkep semua ya? Jadi, seringkali saudara, apa yang kita ingin sampaikan tidak sama dengan apa yang menjadi kenyataan saya sampaikan. Oke. Saudara-saudara, kemudian karena waktunya tidak mungkin,
saya masih punya utang miskomunikasi dari pendengar. Ya, tadi miskomunikasi dari sisi pembicara, tetapi nanti ada lanjutannya adalah miskomunikasi dari pendengar. Nah, saudara-saudara, di sini saudara, saya akan lanjutkan sedikit supaya tidak kepotong, saudara. Ya, di sini saudara bisa lihat di dalam Matius 15 ayat 18. Bisa ditampilkan Matius 15 ayat 18, ya. Nah, ini adalah miskomunikasi dari sisi pendengar. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Untuk membangun komunikasi, ya, jadi apa yang keluar dari mulut harus berasal dari hati. Untuk membangun hubungan yang baik, ya, untuk membangun hubungan yang baik, kedua belah pihak harus membersihkan hati terlebih dahulu, ya. Hati-hati dengan komunikasi. Kalau hati kita yang pembicara nggak beres, bahaya. Walaupun hati yang bicara itu beres, saudara-saudara, tapi yang lawan kita, pasangan kita yang kita ajak bicara itu hatinya nggak beres, apa yang terjadi? Komunikasi itu akan rusak, ya. Padahal maksudnya hatinya baik, tapi yang dengarnya hatinya nggak baik. Jadi dalam hal ini, saudara-saudara, kita harus perhatikan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Jadi hati yang bicara dan hati yang mendengarkannya harus dua-duanya hatinya beres. Bereskan hati terlebih dahulu, ya. Jadi suami istri, sesama teman, ya, hatinya harus bersih, ya. Hatinya harus seperti tadi dikatakan. Coba dilihatkan tadi komunikasi tadi yang rusak. Terus. Hop. Ya. Hati itu harus ada kasih. Hati itu harus ada kepercayaan. Hati itu harus ada pengertian, baik yang bicara maupun yang mendengarkan. Hati itu harus ada hormat, baik yang bicara dan yang mendengarkan. Hati itu harus ada komitmen. Nah, saudara, kalau saudara yang bicara tadi yang sudah panjang lebar dan yang mendengarkan baru sedikit, tetapi yang penting adalah hati itu. Hati harus ada kasih. Hati. Karena apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Hati yang mengasihi. Hati yang memiliki kepercayaan terhadap orang yang kita ajak bicara. Hati itu harus punya pengertian terhadap orang yang kita ajak bicara. Hati itu harus punya hormat kepada orang yang kita ajak bicara. Dan hati itu harus punya komitmen terhadap orang yang kita ajak bicara. Saya pikir kita berhenti sampai di sini. Lain waktu kita akan sambung, karena ini penting. Ada ilmu bertanya, ada ilmu mendengar, ada ilmu bertanya, ya, supaya bagaimana caranya kita tidak berasumsi, ya. Karena kenapa saya bicarakan ini? Karena di KK, saudara, itu saudara sedang berinteraksi, bertanya akan materi, ya. Materi yang saudara tanyakan itu, saudara harus punya ilmu mendengar.
Dan saudara, ilmu mendengar itu bisa dipelajari. Dan saudara juga bisa punya ilmu bertanya. Nah, gimana cara bertanya? Gimana cara mendengarnya? Ini penting. Karena saya lihat di dalam evaluasi kemarin, ya, sudah saya kirim ke grup kakak, ya kan? Nah, itu yang saudara perlu perhatikan dan saya sekarang jelaskan, tetapi belum sampai ke situ karena saya awali dulu dengan komunikasi. Mari kita tutup mata kita. Bereskan hati terlebih dahulu. Supaya kita dapat berkomunikasi. Milikilah kasih. Milikilah kepercayaan. Milikilah pengertian. Milikilah rasa hormat. Milikilah komitmen. Apa yang kita katakan, itulah yang kita lakukan. Tanamkan kepada orang lain bahwa kita adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Memegang komitmen dengan tinggi. Apa yang kita ucapkan itulah yang kita lakukan. Milikilah kasih, kepercayaan, pengertian, hormat dan komitmen. Katakan kepada Tuhan, Engkau adalah idolaku Tuhan. Engkau adalah keinginanku Tuhan. Kasih-Mu yang ada di dalamku akan aku bagikan kepada orang lain. Kepercayaan-Mu kepada kami. Kami mau percaya kepada orang lain. Pengertian-Mu terhadap kami. Kami mau mengerti terhadap orang lain. Hormat-Mu kepada kami. Aku mau menghormati orang lain. Komitmen-Mu kepada kami. Aku mau berkomitmen kepada orang lain. Sebagai satu bukti kasih, kepercayaan, pengertian, hormat, dan komitmen kami terhadap Engkau. Erala sande, nokorolo sande. Saudara-saudara, kalau engkau mau memperbaiki hatimu supaya saudara bisa berkomitmen, hormat, pengertian, kepercayaan dan kasih, jadikan Tuhan idola dalam hatimu.
Hanya Engkau yang kuingini dalam hidup kami ya Tuhan. Hanya Engkau yang kuingini dalam hidup kami. Angkat tanganmu, katakan ya Tuhan. Engkau adalah keinginanku. Engkau adalah keinginanku Tuhan. Keinginanku hanya Engkau saja. Tidak ada yang lain. Katakan kepada Tuhan, keinginanku hanya Engkau saja Tuhan. Angkat tanganmu. Katakan, perbaharui hatimu. Keinginanku hanya Engkau saja Tuhan. Biar Tuhan bicara kepada engkau pada pagi hari ini. Roh Kudus, firman-Mu sudah kami sampaikan. Mari ambil alih Roh Kudus. Kerjakan di dalam hati kami. Pikiran, perasaan, kehendak, perbuatan, sikap kami. Roh Kudus, aku percaya Engkau mengambil alih semuanya. Mari Roh Kudus bicara kepada kami semua, baik kami yang menyampaikan maupun yang mendengarkannya. Perbarui kami semua ya Tuhan. Kudus, mari berbicara Roh Kudus, ambil alih Roh Kudus, satu persatu Roh Kudus, jamah Roh Kudus. Ora lawasan derele kandiara rasande, ora lawasan korolo kondorolo tanderele kandiara se. Ora lawala sandere keri ara lawa sandere lekadi ara lawa sande. Edorolo seki ara lawa sandere lekadi. Oh rahase rahase. Amin. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Engkau mengasihi dan tinggal di dalam kami. Firman-Mu telah disampaikan. Roh Kudus yang ambil alih semua apa yang menjadi pembicaraan yang Engkau ingin sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.